Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, karena dengan rasa syukur inilah yang kemudian akan menghantarkan kita kepada rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan sekali dari sekian banyak manusia yang Allah perkenankan untuk menjalankan hidupnya di atas muka bumi ini, hanya sekian, hanya mereka yang jumlahnya sedikit saja yang tergolong sebagai orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh sedikit sekali di antara hamba-hamba yang bersyukur. Karena hamba-hamba Allah yang bersyukur tidak lain dan tidak bukan adalah mereka hamba-hamba yang beriman. Mereka hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin sekalian, marilah kita senantiasa memuja, memuji serta membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yang telah menciptakan kita, yang telah menjamin rezeki kita, yang menjaga kita, yang menghidupkan, mematikan dan membangkitkan kita nanti kelak pada hari kiamat kita. Salawat serta salam semoga terus mengalir kepada kasih hati kita Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita mungkin adalah hamba-hamba yang penuh dengan kekhilafan, hamba-hamba yang penuh dosa, ibadah yang tidak sempurna, akan tetapi hati kita senantiasa merindukan beliau. Kita senantiasa berharap kelak, ya Allah, kumpulkanlah kami bersama beliau, kumpulkanlah kami bersama orang yang beliau cintai, ya Rabbal Alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, melalui khutbah yang singkat ini saya mengingatkan dan mengajak kepada kita semua untuk selalu senantiasa memperbaiki, untuk selalu taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidup kita ini di dunia yang sementara. Telah berlalu umat yang hidup di sebelum kita, kini mereka sudah berada di alam sana. Maka akan datang suatu masa di mana kesempatan kita telah berakhir. Wujud kita di dunia ini sudah tidak ada lagi. Maka pada saat itulah kita butuhkan adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, buktikan keimananmu dengan ketakwaan kepada Allah, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang sejujurnya, menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan sedapat mungkin menjauhi larangan-larangan dalam syariat agama kita. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan ataupun kondisi kalian sebagai seorang muslim yang berserah dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua kita, semua manusia, baik dia muslim maupun kafir, baik dia muslim ataupun non muslim, semua manusia mengejar bahagia. Semua manusia yang hidup di dunia ini menginginkan kesenangan, menginginkan kebahagiaan, menginginkan perasaan happy. Akan tetapi kemudian ada yang membuat berbeda, dia membedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Bahwa orang yang tidak beriman, mereka menginginkan kesenangan, kebahagiaan, perasaan happy hanya sebatas di dunia saja. Sedangkan orang-orang yang beriman menginginkan kebahagiaan, kesenangan tidak hanya sebatas ketika masih hidup di dunia, tetapi berkelanjutan terus menerus sampai nanti di akhirat mendapat
kesenangan, kebahagiaan yang abadi. Masyaallah hadirin, maka nanti pada suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seluruh makhluknya, datanglah hari kebangkitan. Maka pada saat itu Allah membagi manusia menjadi dua kelompok besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Hud, "Faminhum syaqiyun wa sa'id." Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menderita, kelompok yang sengsara. Kesengsaraan di dunia ada batasnya, penderitaan di dunia ada batas akhirnya, tetapi ada penderitaan yang selama-lamanya tidak ada ujungnya. Itulah penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Faminhum syaqiyun. Kemudian kelompok yang kedua adalah wasa'id. Orang-orang ini yang mana golongan orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang senang, mereka orang yang bahagia di dunia. Masyaallah hadirin, terkadang kita senang, terkadang kita sedih, terkadang kita menderita, terkadang kita sejahtera, terkadang kita sehat, terkadang kita sakit. Itulah dunia. Tetapi di akhirat kelak, sekali menderita akan menderita selamanya, sekali bahagia akan bahagia selamanya. Tidak mengenal kata lelah, tidak mengenal kata sedih, tidak mengenal kata bosan, terus menerus senantiasa mendapatkan kebahagiaan demi kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'ammal ladzina syaqu fa finnar. Adapun orang yang menderita, tempat mereka adalah neraka. Lahum fiha zafirun wa syahid. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, tidak ada yang bisa mereka kerjakan kecuali hanya berteriak kesakitan, menarik dan mengeluarkan nafas dengan merintih kesakitan. Wa amman ladzina su'idu. Dan sebaliknya, adapun orang yang berbahagia, orang yang ikhlas, yang hidupnya semata-mata diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Fafil jannah, maka tempat mereka adalah surga. Di akhir ayat ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ata'an ghairu majdud", yaitu suatu pemberian yang tidak akan pernah terputus. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang akan kita raih nanti, tidak hanya sebatas di dunia, tetapi sampai nanti di akhirat. Alangkah ruginya kita ketika kita hanya menginginkan kebahagiaan hanya sebatas di dunia. Ketika kita masih kecil, kita bahagia, kita senang, kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan, tubuh kita kuat, berlari sana kemari, tetapi kita tidak diberikan harta. Kenapa? Karena bergantung kepada orang tua kita. Ketika kita masih muda, kita mungkin sudah punya harta karena sudah bekerja, sudah bisa mencari nafkah, sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Kemudian kita juga masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masih muda, masih gagah, masih berani, merasa diri paling hebat, merasa diri paling kuat, tetapi kita tidak punya waktu. Karena waktu kita habiskan untuk aktivitas kita bekerja. Ketika kita sudah masuk usia tua, kita masih mendapatkan uang, kita punya uang, kita punya waktu, tetapi kita bisa jadi sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehatnya. Itulah dunia, masyaallah hadirin, kenikmatan yang penuh dengan keterbatasan, kenikmatan yang pasti akan bertemu dengan akhirnya, kenikmatan yang tidak sempurna. Makanya kita mencari kebahagiaan, mencari kesenangan, mencari perasaan happy dengan cara meninggalkan kesenangan akhirat. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang meyakini bahwa kebahagiaan itu terletak pada harta, sehingga dia menghalalkan semua cara, tidak peduli yang halal, tidak peduli yang haram, tidak peduli korupsi, tidak peduli menipu, tidak peduli melakukan transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting uang, yang penting semuanya tentang uang, semua hidupnya hanya untuk mengejar uang. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang nanti akan datang waktu
di mana dia akan menyesal, dia telah menyia-nyiakan kesempatannya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan ada peningkatan manusia terkait dengan harta. Rasulullah mengatakan yang pertama, rajul atahullahu malan wa ilman. Orang yang Allah berikan kepadanya harta, Allah berikan kepadanya ilmu. Jadi dia diberi harta plus diberi ilmu. Yang dimaksudkan ilmu di sini bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya ilmu yang sekedar untuk pemahaman, akan tetapi ilmu yang membawa seseorang kepada kebaikan, ilmu yang membawa seseorang kepada keberkahan, bukan justru ilmu yang membawa kepada kehancuran. Maka yang pertama kata Nabi, orang yang diberi harta dan dia diberi ilmu, sehingga dia memanfaatkan hartanya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyambung silaturahim, untuk melaksanakan perintah-perintah agama. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahada bi a'lal manazil." Inilah tingkatan orang yang paling mulia. Lalu tingkatan yang kedua adalah wa rajul atahullahu ilman wa la yu'tihi malan. Orang yang tidak diberi harta tetapi dia diberi ilmu. Maka orang yang seperti ini dia akan bercita-cita, andaikan dia punya harta, dia akan mengikuti langkah orang yang pertama tadi. Dia bercita-cita punya harta, kemudian hartanya akan dia gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahuma fil ajri sawa." Kedua-duanya adalah sama baiknya. Orang yang diberi harta dan diberi ilmu, orang yang tidak diberi harta dan dia diberi ilmu, sama baiknya. Tetapi kemudian terdapat tingkatan yang ketiga, yaitu tingkatan yang hina, yaitu orang yang diberi harta tapi dia tidak diberi ilmu, sehingga hartanya dia gunakan untuk kemaksiatan, hartanya dia gunakan untuk pamer, untuk sombong, hartanya dia gunakan untuk perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya untuk memecah belah, hartanya untuk memutuskan silaturahmi. Kemudian tingkatan yang keempat adalah orang yang tidak diberi harta dan orang yang tidak diberi ilmu. Maka inilah yang paling sengsara. Tidak diberi harta, tidak diberi ilmu, maka dia akan bercita-cita ingin menjadi seperti orang yang ketiga. Andaikan aku diberikan harta, niscaya akan aku gunakan untuk berfoya-foya, untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia, untuk minum khamar, untuk berzina, dan untuk melakukan perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, nauzubillah. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pasti berada di antara empat tingkatan tersebut. Maka kalaupun kita tidak mampu menjadi orang yang pertama, paling tidak kita berusaha untuk menjadi orang yang kedua. Meskipun kita tidak diberi harta, tetapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teruslah berbuat kebaikan, teruslah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teruslah meninggalkan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahlah dalam kebaikan, karena istiqomah adalah sababus sa'adah. Istiqomah adalah sebab kebahagiaan yang akan kita dapatkan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum iyyahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lis-sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.